Pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2024 sudah semakin dekat. Untuk menjamin terjaganya netralitas aparatur sipil negara atau ASN, pemerintah menerbitkan surat keputusan bersama tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas bersama dengan Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian, PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haryawibisana, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Agus Pramusinto, serta Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Rahmat Bagja menandatangani SKB tersebut di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jakarta, Kamis tanggal 22 September. Untuk mewujudkan birokrasi yang netral serta SDM ASN yang bisa mensupport agenda pemerintah, yaitu salah satunya pemilihan umum yang nantinya akan digelar. ASN memiliki asas netralitas yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5/2014 tentang ASN. Dalam aturan tersebut termaksud bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. ASN pun diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Ketidaknetralan ASN tentunya akan sangat merugikan negara, pemerintah, dan masyarakat. Karena apabila ASN tidak netral, maka dampak yang paling terasa adalah ASN tersebut menjadi tidak profesional dan justru target-target pemerintah di tingkat lokal maupun di tingkat nasional tidak akan tercapai dengan baik. ASN perlu mencermati potensi gangguan netralitas yang bisa terjadi dalam setiap tahapan pemilu dan pemilu kada. Potensi gangguan netralitas dapat terjadi sebelum pelaksanaan tahapan pilkada, tahap pendaftaran bakal calon kepala daerah, tahap penetapan calon kepala daerah, maupun pada tahap setelah penetapan kepala daerah yang terpilih. Komitmen bersama oleh Kementerian Pan-RB, Kemendagri, BKN, KSN, dan Bawaslu diharapkan akan terbangun sinergitas dan efektivitas dalam pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN. Hadirnya SKB netralitas juga tentunya akan mempermudah ASN dalam memahami hal-hal yang tidak boleh dilakukan dan berpotensi melanggar kode etik ataupun disiplin pegawai. Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian pun mengalami hal tersebut. Tito memandang ASN menjadi komponen penting dalam pemerintahan untuk menjamin berlangsungnya pemilu dan pemilu kada tahun 2024, baik di tingkat nasional maupun daerah. Kita sudah tahu undang-undangnya ASN tidak boleh berpolitik praktis, karena ASN adalah tenaga profesional yang menjadi motor pemerintahan. ASN harus tetap pada kedudukan profesional dan tidak memihak pada kontestan politik yang akan bertanding di pemilu maupun pemilu kada. Meskipun sejatinya, ASN memang memiliki hak pilih dalam setiap pesta demokrasi yang berlangsung. Di sini kita semua sepakat, biarlah siapapun yang bertanding, baik di tingkat pusat, daerah, atau legislatif. Proses itu untuk menentukan kader-kader pemimpin yang terbaik. Tapi kita sebagai ASN yang mengawasi jalannya roda pemerintahan harus tetap pada posisi netral, siapapun juga pemenangnya. Fenomena netralitas aparatur sipil negara ASN tampaknya merupakan pembahasan yang selalu eksis dalam setiap pemilihan umum pemilu atau pemilihan kepala daerah pilkada. Faktanya, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu mencatat terdapat 1.194 kasus dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara ASN pada Pilkada 2020. Netralitas merupakan salah satu asas yang mengatur penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN. Netral sendiri diartikan tidak berpihak, tidak ikut atau tidak membantu salah satu pihak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Netralitas aparatur sipil negara ASN merupakan hal yang perlu terus dijaga dan diawasi agar pemilu dapat berjalan secara jujur dan adil antara calon yang memiliki kekuasaan dengan calon yang tidak memiliki relasi kuasa di lingkungan birokrasi pemerintahan. Berkaitan dengan pengaturan netralitas ASN dalam pemilu atau pilkada, peraturan perundang-undangan yang mengatur sangat beragam, tidak hanya produk hukum yang berkaitan dengan pemilu atau pilkada, tetapi produk hukum yang secara khusus mengatur tentang ASN yang dikeluarkan lembaga kementerian. Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu atau pilkada
yang memiliki fungsi pencegahan dan penegakan hukum berwenang menindaklanjuti temuannya atas pelanggaran netralitas ASN yang detik pelanggarannya diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar kepemiluan atau pemilihan hukum lainnya. Peran aparatur sipil negara ASN dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang berbunyi, pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan menurut pasal 4 ayat 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil, larangan ASN yaitu memberikan dukungan kepada calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah atau wakil kepala daerah menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye, membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarganya, dan masyarakat. Namun kenetralan tersebut menjadi ambigu dikarenakan ASN juga merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih atau dipilih sesuai dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang berlangsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dinding pemisah kedua hal ini sangatlah tipis sehingga sering diartikan bahwa ASN memiliki dua baju kemeja saat menjadi warga negara dan baju seragam ASN saat menjadi ASN. Ketika memakai baju kemeja, ia dapat bertindak bebas. Sedangkan saat memakai seragam ASN, ia harus patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan menjalankan prinsip netral. Istilah netralitas perlu dipahami secara benar oleh ASN. Pada dasarnya, netralitas tidak diatur untuk membelenggu kebebasan ASN dalam mewujudkan aspirasi politiknya. ASN dituntut untuk menjalankan amanahnya sebagai abdi negara yang bekerja semata-mata demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan suatu golongan atau partai politik tertentu. Netralitas yang sepantasnya dimiliki oleh setiap ASN sebagai pelayan masyarakat. Jika ada ASN yang tidak mengerti maksud dari netralitas tersebut dan melakukan pelanggaran, disinilah peranan Bawaslu dalam menangani pelanggaran netralitas ASN. Bawaslu berfungsi menjadi pengawas terhadap netralitas ASN sesuai dalam pasal 3 Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 terhadap ketentuan berbunyi. Netralitas pegawai ASN, anggota TNI, dan anggota Polri dapat menjadi objek pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota dalam hal tindakan pegawai ASN, anggota TNI, dan anggota Polri berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu, dan anggota Polri berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu atau pemilihan serta melanggar kode etik atau disiplin masing-masing lembaga instansi. Asas netralitas ASN telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Netral bagi ASN berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Bawaslu tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pengawas pemilu, termaksud pengawasan terhadap netralitas ASN, TNI, maupun Polri. Atas dasar itu, wewenang Bawaslu dalam hal menangani netralitas ASN tidak hanya dalam konteks penegakan hukum ansis pro justitia, tetapi juga dalam konteks melakukan pengawasan atau dengan kata lain pintu masuk wewenang Bawaslu dalam menangani netralitas ASN dapat melalui fungsi pengawasan dan dapat pula melalui fungsi penegakan hukum.
Jika pelanggaran ASN tidak berkaitan dengan ketentuan Undang-Undang Pemilu atau Pilkada, maka Bawaslu dapat merekomendasikan pelanggaran peraturan perundangan lainnya. ASN mempunyai hak memilih, akan tetapi selama dirinya masih menjadi ASN, maka hak memilihnya tidak boleh diungkapkan kepada orang lain, cukup dirinya sendiri, apalagi mengajak orang lain untuk mendukung yang didukung dirinya. ASN mempunyai hak untuk dipilih dan jika ingin dipilih atau mencalonkan diri dalam pemilu atau pilkada, maka harus mengundurkan diri dari ASN. Untuk dapat menjaga netralitas ASN, tidak hanya pengawasan dari Bawaslu, melainkan semua masyarakat harus ikut serta mengawasi kenetralan ASN, serta ASN sendiri juga harus paham dan mengetahui arti dari netralitas tersebut supaya tidak ada ambiguitas dalam netralitas ASN agar tidak menimbulkan pelanggaran. Andi Baso dari Aksan, mahasiswa Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara, jurusan Kebijakan Publik Politeknik Tia Lain Makassar, tahun 2023.